Kekristenan adalah jalan hidup yang mengarahkan kepada apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Kekristenan adalah jalan hidup untuk mengarahkan dirimu dan diriku untuk terus berproses di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki karakter, pikiran dan perasaan seperti Yesus yang begitu mencintai Bapanya. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dirimu dan diriku. Memasuki keselamatan yang kekal, saudaraku. Disalibkan bagi dunia berarti mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Bapa. Dia lakukan itu untuk menyenangkan hati Bapanya. Dunia memiliki berbagai kesenangan, keinginan dan kepuasan di dalamnya. Itu semua tidak boleh, saudaraku, mewarnai kehidupan kita. Sama sekali tidak boleh. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Kata matikanlah boleh diartikan kita harus menyembelih, kita harus mengoyak, kita harus membuat kodrat dosa itu tidak berdaya di dalam hidup kita, sampai saldo kodrat dosa itu nol, habis di dalam kehidupan orang percaya. Saldo kodrat dosa itu harus kita hancurkan sampai habis, sampai benar-benar lagi tidak ada 1-2 butir pun tidak ada di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa kita harus mematikan semua saldo kodrat dosa kita, saudaraku? Sebab segala keinginan dunia ini yang menjadi piranti di dalam kodrat dosa ini, itu akan menjadi perangkat seseorang untuk bisa terus terkoneksi dan terikat dengan dunia ini. Kalau keinginan itu terus kita angkat, saudaraku, maka engkau dan saya tidak pernah bisa terlepas dengan ikatan dunia. Kita terus akan menjadi bagian di dalam dunia ini. Karena kenikmatan di dalamnya itu akan mencengkeramu dan mencengkeramku sampai kita tidak berdaya. Sampai di titik di mana kita sudah dirusak oleh dunia ini. Segala kehidupan kita, harga diri kita, nilai diri kita pun ditentukan dari semua perihal di dunia ini. Kalau aku tidak pakai jam bermerek, harga mahal, sekelas ABC dan sebagainya, mobil yang bagus, rumah yang harus di lokasi-lokasi tertentu, berpakaian, sepatu, baju yang terus membawa kita dibelenggu di dalamnya, engkau dan saya tidak akan pernah selesai. Engkau dan saya tidak akan pernah selesai dengan dunia ini jika kita tidak berani mengoyakkan dan menghabiskan saldo kodrat dosa kita. Matikanlah, itu perintah di dalam Kolose 3 ayat 5. Sangat tegas, saudaraku.
Itu menunjukkan apa? Bahwa orang percaya harus dengan kesungguhan segenap hidup. Dia tidak memberi kesempatan kepada semua hal yang duniawi untuk dapat muncul di dalam kehidupan dan mempengaruhi atau memotori seluruh tindakan hidupnya. Kalau engkau dan saya sadar bahwa kita anak-anak Allah, saudaraku, kita tahu apakah yang kita lakukan, apakah yang sedang kita kerjakan, ini pantas atau tidak. Kalau ada teman kita mengajak kita ke suatu tempat yang mungkin tidak lagi seharusnya kita datangi, nurani kita akan berkata seperti ini, saudaraku. Tempat ini bukan tempatku lagi. Sudah aku salibkan. Aku mulai berprinsip bahwa aku harus menyalibkan semua yang aku suka. Meskipun dagingku meronta, meskipun dagingku meminta. Tetapi kodrat dosa, saldonya harus kuhabiskan dan kulumatkan semuanya. Dia telah menyalibkan dirinya bagi dunia. Bukan hanya untuk hal-hal untuk kesenangannya, tetapi seluruh perbuatannya, seluruh tindakannya selalu sesuai dengan keinginan Bapa saja. Saudaraku, landasan bahwa kita harus mematikan segala keinginan duniawi tersebut karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tentu, untuk bisa menjadi satu kebangkitan dengan Tuhan, engkau dan saya harus menjadi satu di dalam kematian Tuhan. Menjadi satu di dalam kematian Tuhan adalah kesediaan untuk taat kepada Bapa di surga dengan ketaatan tak bersyarat. Ketaatan yang mutlak dan sempurna. Ketaatan inilah, saudaraku, yang meluluskan Tuhan Yesus sampai dia bisa menjadi pokok keselamatan bagi banyak orang yang taat kepada dia. Pribadi-pribadi yang bersedia memiliki petualangan hebat seperti Yesus pasti mematikan keinginan sendiri demi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bagaimana dengan dirimu dan diriku? Tanyakan di dalam kehidupan kita. Adakah saldo kodrat dosa ini sudah kita matikan benar-benar? Sudah benarkah kita sudah benar-benar mengoyakkannya dan menghabiskannya? Karena sebelum saldo kodrat dosa itu habis di dalam kehidupan orang percaya, hidupnya belum milik Bapa. Hidupnya belum milik Kristus sepenuhnya. Hidupnya masih di dalam bagian dunia ini. Apapun yang dia lakukan belum murni di hadapan Bapa. Saudaraku, ingatlah, kematian di dalam hal-hal dunia bukanlah proses yang mudah dan bukanlah proses yang cepat, namun sebuah proses yang menyangkut segenap hidupmu dan segenap hidupku. Butuh waktu, butuh kekuatan dan konsistensi yang sungguh-sungguh yang mau kita letakkan untuk kemurnian ini. Sampai kodrat ilahi itu benar-benar memenuhi saldo kehidupan kita. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus terus memproses dirimu dan diriku sebagai orang percaya dan memuridkan kita yang haus dan lapar akan kebenaran atau kepada setiap kita yang mengasihi Dia dengan ketulusan. Tekadmu dan tekadku, setiap individu pasti berbeda, saudaraku. Kita memiliki tekad yang berbeda. Individu lepas individu.
Tetapi ingatlah, tancapkan komitmenmu dan komitmenku dengan kuat dan permanen. Selama Tuhan masih memberi kita waktu untuk kita hidup dan bernafas, terimalah itu sebagai anugerah yang tak ternilai, saudaraku. Terus kita kejar kesempurnaan itu. Dunia memandang kita gila mungkin. Dunia memandang kita ini orang-orang yang tidak wajar di hadapan dunia. Jalan saja. Just do it, jalan saja, lakukan saja yang Bapa mau. Yang penting saldo kodrat dosaku habis. Saldo kodrat ilahiku semakin hari semakin bertambah di dalam hidupku. Melalui Injil kebenaran, engkau dan saya harus terus mengalami pembaharuan pikiran setiap hari, saudaraku. Intensif tiap pagi. Kita cari Tuhan melalui doa pagi. Kita gumulkan hidup kita hari demi hari. Kita berpegang teguh kepada apa yang Bapa mau. Meskipun kita pasti terbentur dengan banyak persoalan setiap hari, saudaraku. Seakan-akan dunia itu tidak berpihak kepada kita seringkali. Terlunta-lunta, tersakiti, seakan-akan terbuang. Seakan-akan dunia tidak pernah memperhitungkan kehadiran kita. Tidak apa-apa. Jalan saja, saudaraku. Lakukan terus yang Bapa mau dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi pembaharuan pikiran di dalam Tuhan harus terus intensif kita lakukan di dalam hidup kita. Terus setiap pagi kita perbarui, berjumpa dengan Bapa. Setiap pagi kita ada waktu berjumpa dengan Tuhan. Sampai kita benar-benar mengerti rema apa yang Tuhan titipkan setiap pagi di dalam hidup kita. Saudaraku, ingatlah kesempatan untuk mengalami kematian di dalam Tuhan sangatlah terbatas. Selama nafas kita masih ada di muka bumi ini, selama jantung ini masih berdetak, berarti Tuhan sedang menganugerahkan waktu untuk engkau dan saya berproses. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Ingatlah, ada kalanya seseorang tidak bisa lagi diubahkan dan tidak akan menerima keselamatan kekal kalau hidupnya sungguh-sungguh tidak mau diubahkan Tuhan. Boleh saya tegaskan berarti seperti ini, saudaraku. Tidak ada kehidupan tanpa kematian di dalam Tuhan. Dengan kematian dari segala hal yang duniawi, yang tadi saya maksudkan dengan saldo kodrat dosa kita habis, maka baru ada kehidupan yang nyata di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini, saudaraku, engkau dan saya mengalami kesulitan-kesulitan hidup, syukuri. Percayalah, saudaraku, itu adalah momen yang paling efektif untuk engkau masuk di dalam gila-gilaan dengan Tuhan. Itu momen yang efektif sekali. Karena ketika engkau tidak mengalami kesulitan hidup, hidupmu sedang di dalam posisi yang baik. Seringkali banyak orang yang sulit untuk masuk di dalam level itu. Tetapi jika hari-hari ini engkau terzolimi, engkau seakan-akan engkau terbuang dan sebagainya, engkau mengalami beban hidup yang begitu luar biasa, katakan kepada Tuhanmu, terima kasih Tuhan. Ini momen yang indah. Aku bisa berproses di hadapan Tuhan. Aku berjanji Bapakku, ku habiskan saldo kodrat dosaku. Dan aku mau terus setiap hari, aku mau terus sepikiran dan seperasaan dengan Yesus, untuk memuliakan, untuk menyenangkan hatimu saja. Sehingga hidupku terus memenuhi saldo kodrat ilahi di dalam hidupku. Dan aku berproses menjadi pribadi yang semakin hari semakin sempurna di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa.
Katakan seperti itu setiap hari. Saudaraku, sekali lagi, ayo kita berpacu. Kita berjuang bersama-sama. Meskipun air mata ini tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hidup. Tersenyumlah. Keadaan yang sulit itu membawa engkau dan saya semakin mengerti apa yang Bapa mau. Semakin membuat kita gila-gilaan di hadapan Tuhan. Sola Gracia, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.